Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Siap. kabarnya Bang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik, sehat. Kita Aman. dua ngopinya Aman. di dua negara ini. Iya nih. Nggak ada kopinya nih kali ini. Jadi Bang Haji sekarang di Korsel ya? Di Ya, Korea di kota Selatan. Seoul. Betul. Gimana kabar Bang Haji di sana? Alhamdulillah. Sehat. Damai. Gimana? Lancar. Lancar. Di sana bagaimana kondisi terkait dengan wabah ini, Bang Haji? Alhamdulillah, Korea udah bisa menekan dengan bagus ya. Artinya dengan sistemnya, jadi nggak meningkat lagi secara drastis gitu. Jadi awalnya kan Korea cukup tinggi ya, kenaikannya sampai 7.000 gitu sekian gitu. Dan pada akhirnya dia bisa menekan gitu. Bahkan sekarang yang tertinggi kan USA gitu. Iya. Kalau kita lihat di mana, di worldometer ya, jadi Korea itu sekarang 10.512 kasus ya. Kalau dihitung, bisa dibuka ya teman-teman, worldometers.info ya. Korea itu sekarang peringkat 1 USA, 2 Spanyol, 3 Itali. Itu tiga tertinggi. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19. Urutan 19 Jadi Korea itu peringkat 19 sedunia gitu. sedunia. Terus total meninggalnya, ini biar kita sama-sama lihat ya. Itu yang terupdate sekarang ini kita report, yaitu 214 ya. 214 kasus kematian gitu. Berapa? 214. Recovernya tinggi, 214 itu. Terus recovernya yang sembuh 7.368. Iya. Nah, Nanti kita terus akan tampilkan kasus yang di layar. masih- Nanti kita akan tampilkan di layar nih, di worldometer Ya, ya. tolong tampilkan di layar. Iya. Betul. Ini sebelum kita lanjut Bang Haji, Terus- Bang Haji di Kayak ini gitu. aja, Gimana? di potret aja, potret. Jadi kayaknya goyang-goyang Oh juga. gitu. Gak apa-apa, di potret aja, potret. Ah gitu. Oke. Oke, gitu aja nggak apa-apa. Oke, jadi biar kelihatan semua itu kayaknya kalau begini ya. Ada backgroundnya di mana sih nih? Ini backgroundnya di lapangan kampus Bukmin University. Di kampus ya? Iya, tuh ada lapangan bola gitu kan. Sepi ya? Masih Memang sepi sekarang ya? lagi nggak boleh olahraga. Sepi. Nggak boleh kumpul-kumpul olahraga. Iya, karena kan masih COVID. Iya, Jadi iya, nggak boleh masih kumpul-kumpul. di sana apa istilahnya? Di sana pakai lockdown atau semi lockdown atau PSBB? Jadi gini. Untuk ingat kebijakan Korea itu cukup ingat kata trust. TRUST. Nah, jadi teman-teman bisa buka mova.go.kr. Mova itu Ministry of Foreign ya. Jadi situs Kementerian Luar Negerinya ya gitu. Jadi dia menginformasikan kebijakan apa sih yang diambil Korea untuk menangani atau melawan COVID. TRUST. T itu transparansi. Ya. Ya. Jadi mereka transparansi atas jumlah kasus yang ada di negaranya. Apa adanya dikasih tahu. 10.000, 90.000, berapapun. Gitu. Jadi serba transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini kuncinya. Jadi membangun kesadaran publik, ya, kesadaran negara malah. Kalau seluruh Jadi, satu Korea negara Selatan jadi itu dua. ada berapa kasus positif corona? Apanya? Di Korsel itu ada totalnya ada berapa? Sekarang ini kalau kita lihat di Worldometers ada 10.514. 10.500. Sekitaran 10.000. Ya, sekitaran 10.500. Yang Untuk sembuh peringkat 200, yang 19. meninggal 214. 214. Kecil sekali. Kecil ya. Gitu.
Jadi persentasenya kecil untuk kematian ya. Rate death-nya itu kecil ya. Betul, kecil banget. Kalau 214 dibagi 10.500 saja, itu cuma 0,02%. 0, ya? ya? 0,02%. Oh, 0,0 ya, kecil. Kecil. Yang sembuh 7.600. Oh, lebih banyak. Sembuh yang recover. 7.600 dibagi 10.500 itu 0,72%. Iya. Bisa diceritakan kondisi apa lockdown di sana ya? Semi lockdown? Jadi dia nggak ada istilah lockdown. Oh, nggak ada. Istilahnya apa? Jadi PSBB? mereka trust dia. Oh, RUST. yang tadi ya? Jadi pertama transparansi. Jadi transparansi data ke seluruh negara, ya kan. Jadi sehari misalkan dia cek rapid test 20.000 dan gratis, catat gratis. Jadi warganya dites gratis, selesai. 20.000 sehari dicek. Kalau ada yang kena langsung di karantin, langsung di treatment. Dia ngetesnya gimana? Jadi berbagai macam. Di daerah-daerah yang kena itu kayak drive thru, kayak kalau kita mau beli makanan fast food siap saji, jadi di drive thru, mobil lewat, ya, terus air liurnya dicek, hidungnya dicek gitu ya, segala macam, sampelnya dicek, diambil, terus orang itu didata. Nanti kalau dia kena, orang itu akan dipanggil supaya di treatment, gitu. Oh gitu. Jadi ya ada juga yang jadi mereka bikin spot-spot khususnya di daerah-daerah yang rentan. Jelas nggak? Iya. Jadi kebijakan Korea Selatan untuk menghadapi COVID itu ada istilahnya TRUST, TRUST. T itu transparansi data berapapun yang kena itu dilaporkan sebagai jadi public awareness di satu negara itu. Kedua, R itu robust screening. Gitu ya. Robust screening itu artinya robust screening dan karantin. Jadi semuanya itu kalau bisa emang dihimbau untuk di stay at home pertama, jadi nggak ada lockdown. Terus berikutnya kalau yang kena COVID gitu ya, di karantin gitu ya, atau mereka memiliki aplikasi negara itu, Korea menyiptakan untuk memantau orang warganya yang kena gitu. Jadi ini pas screening karantin ini kameranya agak kebawain, kepotong tuh. Potong dagunya. Udah. Aplikasi map ya dan track yang kasus kena infeksi, yang terkena kasus. Jadi nama aplikasinya Corona Map gitu ya. Jadi di negara itu ya yang kena itu titiknya di mana aja. Nah, dan strictly monitor dan enforce. Jadi gini, bagi orang yang kena karantin nih di suatu rumah sakit, terus dia kabur gitu ya kan, dia kena denda, itu kena penalti. Jadi bisa dipenjara selama 1 tahun, up to 1 year, dan juga bisa kena denda sebesar $8.000 atau kurang lebih 130 juta dengan kurs sekarang. Bagi orang yang kabur dari infected yang kabur dari karantin di saat dia lagi diobati. Iya. Jadi kalau misalkan dia ikut istilahnya ikut rapid test gitu ya, kemudian dia positif, kemudian dia dikarantina. Enggak boleh kabur. Hah? Iya. Terus dia kabur. Kena itu denda. Ditangkap penjara gitu ya? Iya. Bisa dipenjara up to 1 year sampai 1 tahun. Iya. Gitu. Jadi tegas pemerintahnya. Berikut tadi transparansi, robust screening and quarantine. U-nya itu unique but universal applicable. Unik itu artinya unik ya. Tapi dia bisa diaplikasikan ke seluruh dunia. Artinya apa? Korea itu memiliki sistem IT yang sangat bagus, yang sangat canggih, termasuk tadi penciptaan aplikasi IT segala macam, sampai seluruh warga itu bisa memantau
kasus COVID. Jadi dia bisa aware, wah kalau tetangga dia ada yang kena, berarti dia lebih hati-hati dong. Gitu. Iya. Kayak gini. Jadi mereka sangat mengedepankan teknologi, pemantauan, monitor, big datanya dapat. Mereka juga pakai machine learning, artificial intelligence gitu ya, bisa menganalisis dan juga bisa memprediksi data lah dengan data. Iya. Pokoknya semua yang positif itu di karantina gitu ya, tidak ada yang ada di rumah ya. Iya, dan terpantau. Ya, kalau bahkan di Indonesia orang yang baru masuk, orang yang baru masuk ke Korea itu harus self karantin selama 2 minggu. Self karantin itu maksudnya dia di harus rumahnya. install aplikasi di rumah. Dia harus install aplikasi. Jadi kalau dia kena sakit atau gimana, langsung bisa diangkut oleh pemerintah untuk dikarantin. Oh, jadi emang base-nya emang teknologi ya? Betul, teknologinya tinggi ya. Kalau Bang Haji sendiri berarti kan, menginstal aplikasi ini ya di sana? Kebetulan saya memang kan saya sudah lewat ini ya. Saya cukup memantau aja, jadi nggak sampai harus install gitu ya. Meskipun memang bagus juga kalau install. Cukup memantau saya, memantau. Yang per 1 April ini wajib pendatang itu wajib install. Oh. Saya datang ke Korea tuh sebelum 14 Maret gitu. 14 Maret ya. Jadi insya Allah aman ya. Insya Allah. Dan TRUS, transparansi, robust screening karantin. Unik. U-nya unique but universal applicable. Terus S-nya itu strict control. Strict control ya. Jadi ya kontrol sangat ketat. Jadi buat yang dari luar ataupun yang mau keluar itu kalau kena infected itu dia harus 14 hari. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi. Yang dari luar ke Korea harus 14 hari di karantin. Self karantin. Jadi sehat meskipun sehat nih dia harus self karantin nih. Karena bisa jadi dia carrier. Akan bisa jadi. Makanya dia self karantin di rumah selama jadi 14 minggu itu nggak boleh kemana-mana. Jadi kalau dia kemana-mana tuh terus ketahuan, itu bisa kena penalti. Penaltinya tadi ya, yang up to 1 year in prison ya? Iya betul. Atau dan juga up to $8.000. Oh, itu dolar kalau Amerika. Masalah kalau yang ini seharinya bisa kena dolar Amerika. Dengan kurs 16.000 ya bisa sampai 130 juta. Lumayan buat beli dodol kan. Sama buat nyeduh kopi. Nah, yang terakhir kan trust, TRUST. T-nya terakhir treatment. Nah, ini penting. Negara hadir dalam masalah wabah. Negara nggak kabur. Bahkan treatment ini terbuka bagi seluruh warga yang ada di Korea, baik dia warga lokal ataupun warga pendatang, baik dia ilegal ataupun non ilegal ataupun dia legal warga. Jadi yang kena langsung di treatment gratis. Nah, itu istilahnya dapat sembako gratis juga ya. Itu dia gitu. Jadi kagak dipungut. Yang penting jadi Korea itu mengedepankan human safety. Human safety dulu lah. Ya, jadi urusan dokumen, urusan apapun nanti belakangan, urusan duit belakangan. Bahkan digratisin tuh kalau yang kena treatmentnya. Itu negara hadir di saat masalah wabah, bukannya rapid dihargain sekian 1 juta sekian, nggak ada di sini bro. Kayak di negara mana lah tahu kan? Saya nggak mau nyebut nama gitu kan, takut nanti tersindir gitu kan. Gitu. Iya. Ada yang merasa. Ya, semoga dipahami. Negara Anda nggak ada tuh rapid test harganya sekian juta, nggak ada di sini. Ya, jadi hadir negara untuk situasi seperti saat ini ya di Korsel ya. Betul. Jadi negara warga benar-benar merasa aman dan nyaman dan tenang gitu ya. Exactly. Dan terbantukan pastinya. Iya. Iya, jadi memang sangat jauh ya dari penanganan yang berada di negara lain itu ya. Bahkan di Amerika sendiri sekarang lagi kewalahan nih, APD-nya dia kewalahan. Kemudian yang meninggalnya banyak ya.
Bahkan sampai ke apa nggak terkubur kalau nggak salah tuh. Banyak yang belum dikuburkan begitu ya. Itu di Amerika, Betul. di Amerika. Pelajaran besar juga buat kita semua. Nah, kalau ngomongin selain PSBB, selain Wuhan, selain apa namanya Corona ini Bang Haji ngapain di sono? Saya kuliah. Kuliah ambil Combined Master MPSD. Apaan tuh? Di jurusan. Jadi saya ngambil master dan doktoral sekaligus. Waduh, luar biasa. Ya, istilahnya segelondongan kita ambil. Gelondongan. Cakep. Iya, jurusannya Electrical and Electronics Engineering. Iya. Apaan tuh? Urusannya setrum menyetrum. Oh, setrum. Iya. Asal jangan kesetrum aja. Sama ini. Asal jangan kesetrum. Iya. Siap. Sama komputer. Gitu-gitu dah. Software, hardware. Iya. Jadi dulu waktu di Indonesia belum ada wabah corona ya, pendaftarannya berhasil diterima di sana begitu ya, Bang Haji ya? Sebenarnya ketika waktu itu proses awal November Desember ya tuh belum ada corona tuh November gitu. Jadi tenang-tenang aja, fine aja ya. Iya. Februari mulai, terus awal Maret puncak-puncaknya tuh saya udah tawakal aja tuh Bang Bebe. Tawakal aja. Alhamdulillah bisa masuk. Ya alhamdulillah dan selamat berkat doa teman-teman, doa orang tua gitu ya. Alhamdulillah. Selamat. Dan juga kita juga waspada. Iya. Jadi jangan nyentuh macam-macam kayak benda, pakai masker gitu. Tetap dijaga ya. Protapnya harus tetap kita pakai terus. Nih Bang Haji, di sana meninggalkan anak dan istri ya di Indonesia ya? Tapi insya Allah nyusul. Nyusul ya? Sedang proses visa. Iya, jadi selama masa kangen-kangenan ini lewat aplikasi Zoom dong? Pastinya. Atau nih, WhatsApp call juga bisa. WhatsApp call ya? Iya. Video call. Ya, ada teknologi. Kalau dulu kan belum ada ya. Kasihan kalau yang dulu pakai surat kan. Iya. Sekarang udah ada video. Iya, jadi saya lihat Bang Bebe yang ganteng yang soleh ini. Amin. Sama. Masya Allah. Aduh. Ntar di capture ya bagian ini pasannya lagi begini. Oke, siap. Dari sana. Ntar kita bikin iklannya. Biasa woro-woro dulu. Siap. Kita woro-woro dulu. Siap. Oke, jadi Bang Haji, terima kasih banyak nih atas kita Duo Ngopi. Jadi cuma sendiri ngopi nih, aneh ngopi dulu sendiri nih. Wakilin dulu ya. Kopinya kopi gede. Iya, wakilin dulu dah. Ntar kita cari tempat yang spot yang enak, biar sama-sama ngopi. Iya, di sini, sana juga. Ntar kita cari lagi bahan omongan yang baru. Kita Duo Ngopi beneran, Duo Ngopi di dua negara. Siap. Duo Ngopi dua negara. Ini tadi aneh mau di situ tuh. Gimana? Mau di taman. Nah itu. Di sini nih tadi. Kan ada Bang, cuman dingin banget 11 derajat. Menggigil aneh. Wah, kerasa dah itu, Mas. Di Ranca Upas 14 derajat aja dingin banget. Iya. 11 derajat. Udah agak hangat padahal. Padahal itu terik matahari udah lumayan ya. Terik matahari udah lumayan ya. Ya, tapi cuacanya emang dingin banget ya. Tetap dingin. Hawanya ya. Betul. Iya. Ya kita doain buat. Sekarang masih kisaran 3 derajat. Kita doain buat Bang Haji sehat walafiat, jauh dari gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Amin. Ya, buat Bang Bebe keluarga juga di Indonesia juga. Amin. Insya Allah. Oke, terima kasih banyak Bang Haji. Kita ketemu lagi di acara Duo Ngopi beneran di channel Denroms TV. Ayo. Dari video. Oke, kita ketemu lagi di Duo Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.